Pastinya di seri ke-7 ini kita sudah punya narasumber yang keren-keren dan kece sekali ini. Mudah-mudahan kita jangan dulu bocorkan karena sebelumnya saya bakal jelaskan dulu apa sih itu Ngopi. Ngopi merupakan salah satu program dari Tribun Timur yang hadir karena di tengah wabah pandemi kita tidak bisa menjumpai narasumber secara langsung. Namun lewat program ini kita tetap akan menyajikan informasi yang inovatif lewat Ngopi ngobrol virtual secara LDR. Nah, spesialnya pada edisi ke-7 ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang cukup beken ya di Kota Makassar. Ini dia Kepala Satpol PP Kota Makassar, halo Pak Iman Bud. Ya, baik. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita sedang live di Facebook dan juga YouTube Tribun Timur. Bisa sapa-sapa dulu mungkin yang sedang nonton saat ini Pak. Ya, kepada seluruh pemirsa atau pendengar setia Ngopi bareng Tribun Timur, semoga bisa perbincangan ini bisa menjadi semacam referensi untuk bagaimana kita bersatu bersama kuat menghadapi COVID-19. Bapak ini suaranya agak lemas banget nih, harusnya lebih semangat lagi nih Pak. Ya, kepada seluruh para pendengar setia Tribun Timur, ngopi virtual ini. Ngopi virtual. Ya, Ngopi virtual ini bisa memberikan semacam poin yang baik dalam rangka kita bersama bersatu sehingga menjadi kuat menghadapi pandemi COVID-19. Ya, benar sekali Pak. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan masuk kepada tema pembahasan, sekilas tentang Bapak Iman Hud ini merupakan alumni dari Sospol Unhas pada tahun 1998, benar Pak ya? Ya, betul, alumni Unhas. Kemudian S2-nya mengambil ilmu politik di Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 2004. Betul ya. Saya kepoin tadi Pak, jadi saya coba cari-cari CV-nya Bapak, ternyata dapat identitasnya. Ya. Pak, seharian ini ngapain aja Pak? Saat ini masih tetap konsisten dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan lewat edukasi dan sosialisasi. Pada saat ini sementara berlangsung di Pantai Losari, razia masker yang tujuannya edukasi dan sosialisasi yang sifatnya simpatik dan humanis. Saat ini sementara berlangsung. Kami juga ucapkan terima kasih banyak nih Pak, sudah kita turi waktunya selama 1 jam nanti untuk ngobrol-ngobrol di Ngopi seri ke-7 ini. Oke, langsung saja Pak kepada sub pembahasan bahwa pada saat ini kita tahu sendiri bahwa pemerintah Kota Makassar melalui Satuan Polisi Pamung Praja membentuk tim khusus yang diberi nama Inspektur COVID-19. Nah, adanya Inspektur COVID-19 ini untuk menegakkan perwali nomor 31 tentang penanggulangan COVID-19. Banyak juga mungkin para tribuners di rumah yang masih belum tahu apa sih itu Inspektur COVID-19, apakah sama dengan inspektur-inspektur yang ada di India? Bisa dijelaskan Pak, apa itu Inspektur COVID-19? Jadi inspektur itu secara etimologi artinya kan pemeriksa atau pengawas. Jadi mungkin inilah Bapak Wali Kota, saya nggak tahu dapat ide dari mana menggunakan istilah inspektur. Karena kalau kita menggunakan kata inspektur itu kan konotasinya selalu di India sana gitu lah, inspektur VJ atau inspektur Ladusing ya. Jadi padahal fungsi dan tugasnya ini hampir sama pada saat TSPB Jilid 1, 2 dan tugas-tugas yang lain. Namun dalam rangka untuk lebih terintegrasi dan lebih tepat sasaran, kemudian membangun koordinasi sinergitas pada stakeholder yang terlibat, apakah itu internal pemerintah kota maupun teman-teman dari tenaga-tenaga kesehatan atau medis dan dari TNI Polri, maka kita membentuk suatu tim yang namanya Inspektur COVID yang tugas utamanya atau tugas pokoknya itu adalah pertama melakukan edukasi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, kemudian melaksanakan kegiatan yang berhubungan dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Kenapa? Ini hal berhubungan dengan perkembangan terakhir bahwa Kota Makassar itu masuk
red zone daripada penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini secara data yang diperoleh dari sumber informasi dari pemerintah Kota Makassar sudah melebihi angka 2.400-an yang positif. Walaupun alhamdulillah ada sisi lain yang cukup menggembirakan, yang meninggal itu tidak sebanding dengan yang terpapar. Artinya jumlah yang meninggal itu percepatannya tidak begitu masif. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi ini penting. Kenapa? Karena masyarakat kita ini kan dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, ideologi, dan budaya, sehingga kita harus menyamakan frame berpikir. Jadi frame berpikir itu penting sehingga arah kita sama, sehingga tidak akan mungkin bisa kita melakukan pemutusan mata rantai ini dengan baik atau terintegrasi tanpa melibatkan semua lapisan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah mereka itu dari kalangan kampus, dari tenaga medis, dari hukum dan sebagainya, itu harus dilibatkan, termasuk dari kelompok milenial yang mungkin mempunyai banyak pengikut di media-media sosial. Itu yang kita harapkan, sehingga sosialisasi ini bisa sampai dengan baik walaupun latar belakangnya itu berbeda, karena yang dihadapi ini adalah mainstream. Maka kita perlu meluruskan, apalagi di tengah pandemi COVID ini kan kita dihadapkan dengan berbagai macam isu yang tidak bertanggung jawab maupun berita-berita hoax. Itu yang menjadi sasaran kami. Ya, dengar-dengar juga nih, bagian atau anggota dari Inspektur COVID-19 ini didominasi oleh anggota Satpol PP wanita. Benar ya Pak ya? Benar sekali. Kenapa didominasi oleh Satpol PP wanita? Padahal kan ini sesuai dengan tema kita hari ini kan, nyali Inspektur COVID-19. Apakah dengan Satpol PP wanita ini sesuai dengan nyali Kepala Satpol PP-nya, Iman Hud? Ya, jadi begini. Jadi kata kuncinya atau clue-nya di sini bahwa humanisme dan simpati itu biasanya didasari pada dasar sifat keibuan gitu. Jadi makanya dalam istilah terminologi tumpah darah itu kita menyebut namanya Ibu Pertiwi, motherland, menandakan bahwa Ibu Pertiwi itu menerima semua orang, mau salah maupun benar, tetap dia memberikan yang terbaik. Artinya bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan itu dengan santun dan lembut, itu biasanya wanita dari segi penampilan tanda kutip, dari fisik kan itu menandakan bahwa dia lebih santun, walaupun mungkin secara konstruktif sosial bisa saja ada wanita yang bisa peran yang lebih besar daripada laki-laki. Tapi terminologi yang ada di masyarakat, kalau perempuan itu membuat ya yang ditegur itu bisa menerima dibanding dengan laki-laki, apalagi kalau misalnya penampilannya sama dengan Kasat Pol PP, disebut inspektur apa namanya kan seperti itu, sehingga pendekatannya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk memberikan menggali nilai-nilai lokal yang ada di Makassar, apakah dengan nilai-nilai budaya, sehingga menyampaikan itu dengan santun, sehingga pesan yang kita berikan kepada masyarakat itu mudah diterima. Jadi pesannya itu bisa mudah diterima karena penerimaannya dari starting point-nya itu menunjukkan tidak ada kearogansian atau keras atau bersifat represif, sehingga representasinya seperti itu. Jadi representasi bahwa perempuan itu merepresentasikan sebagai sosok yang lemah lembut seperti itu. Sosok yang lemah lembut tapi tidak lupa tegas juga ya Pak ya? Ya. Karena ini yang dihadapi ini masyarakat luas dan banyak dengan berbagai pemikiran. Pak, kalau boleh tahu mungkin, kenapa namanya Inspektur COVID-19? Kenapa bukan yang lain gitu? Ya, itu mungkin ya saya nggak bisa menduga-duga, tapi ide itu atau inovasi itu langsung dari Bapak Wali Kota menyampaikan ke saya, dan kemudian sudah dibentuk oleh tim dari pemerintah kota itu sendiri dan melibatkan semua stakeholder baik internal maupun eksternal. Itu saya nggak bisa ya, tapi mungkin karena itu menarik sehingga menjadi menjadi bahan perbincangan dan perdebatan kenapa menggunakan istilah inspektur COVID. Tapi secara substansi, fungsinya dan tugas dan kewenangannya itu hampir sama dengan penegakan hukum yang lain pada saat PSBB. Cuman namanya yang agak berbeda, inovasinya di situ. Tapi fungsi dan tugas sama, melaksanakan
percepatan atau kegiatan dalam rangka melakukan pemutusan mata rantai virus 19, baik bersifat sosialisasi, edukasi, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran daripada Perwali nomor 31 tahun 2020. Kalau untuk jumlah personilnya yang diturunkan sendiri atau yang tergabung dalam Inspektur COVID-19 ini, apakah ada juga selain dari Satpol PP mungkin? Ya, jadi karena ini tim melibatkan semua stakeholder tadi yang saya sampaikan, bahwa dari internal kita sendiri itu melibatkan semuanya, baik dari tenaga kesehatan, dinas kesehatan, penanggulangan bencana, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, tenaga kerja. Jadi semua yang mempunyai bagian. Kenapa? Karena COVID-19 ini kan musuh bersama, common enemy. Common enemy itu karena musuh bersama, maka kita harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau hanya Satpol PP itu mungkin hanya sebutir pasir aja di pantai peranannya. Kita berharap bahwa bagaimana peran aktif masyarakat. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, jangankan memutus COVID-19, pembangunan pun, politik pemerintahan itu harus melibatkan langsung masyarakat. Karena poinnya di masyarakat, sasarannya juga masyarakat. Sehingga kita sebagai aparatur sipil negara ataupun aparat yang lain hanya melaksanakan tugas dalam rangka percepatan pemutusan mata rantai COVID berdasarkan perpres presiden, kemudian perintah gubernur, turun ke bawah. Seperti itu. Jadi pada intinya seluruh gerakan untuk penanganan COVID ini kembali ke masyarakat itu sendiri. Semuanya untuk masyarakat. Ya Pak ya? Ya betul. Kan prinsip dari awal kan itu penegakan hukum mengenai COVID kan itu baik dari maklumat Kapolri kan itu dasarnya kan salus populi suprema lex gitu. Artinya bagaimana kepentingan masyarakat, keselamatan masyarakat itu yang kita harus wujudkan. Cuman kan karena ini kita berdasar pada undang-undang desentralisasi, otonomi daerah, dekonsentrasi dan medebewin, maka kita harus melihat nilai-nilai lokalnya. Makanya otonomi daerah itu harus bersumber pada nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat lokal. Artinya dalam penegakan hukum, sanksi dan sebagainya itu melihat nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Adat Bugis Makassar, Toraja Mandar, itu tidak bisa diasosiasikan atau dianalogikan dengan tempat-tempat di luar Makassar, misalnya di Jawa. Kan banyak juga dari teman-teman yang mengatakan sanksinya dong agak lebih berat, seperti misalnya kerja sosial, misalnya menyapu atau dikasih rompi bahwa ini orang yang tidak pakai masker, orang kepala batu. Itu kan tidak seperti itu. Jadi penegakan hukum, walaupun kita secara edukasi dan sosialisasi melakukan pendekatan apakah dengan personal approach, tidak bisa kita menggunakan sistem law approach ya. Bukan, kita tidak bisa mengedepankan represif secara hukum, karena di dalam Satpol PP pun itu berdasarkan PP nomor 16 tahun 2018 jelas bahwa dalam penegakan hukum Satpol PP itu ada merujuk dua asas. Satu, asas justisial, yang kedua asas non justisial. Artinya tidak semua yang melanggar itu harus langsung dihukum, dilimpahkan ke pengadilan. Kita memberikan semacam apologize, teguran 1, 2, 3 sampai 4, baru kita bisa menjatuhkan sanksi. Jadi tidak ada penerapan sanksi tanpa mengedepankan keadilan. Jadi equality before the law, itu kata kuncinya, terukur dan terarah. Jadi tidak bisa orang piti-piti, harus ada landasannya. Dan dasarnya Perwali 31. Dalam forum seperti ini para tribuners itu bisa memberikan masukan kepada kami, mungkin ada ide-ide sehingga kita bisa menjadikan langkah ini lebih komprehensif dan holistik. Karena tidak mungkinlah saya bisa berpikir pada hal-hal yang begitu luas tanpa bantuan teman-teman. Kami terbuka dalam kerangka konstruktif berpikir dari ide-ide atau gagasan konsep dari teman-teman, baik yang berlatar belakang hukum maupun medis ataupun yang lainnya, sehingga bisa kita bersama bersatu untuk menghadapi pemutusan COVID-19 ini, mata rantai COVID-19 ini. Dan kita juga nanti ini sementara live streaming juga di YouTube dan Facebook. Mungkin ada teman-teman yang bakal juga ngasih pertanyaan atau kasih sumbangsi ide, mungkin seperti yang dikatakan oleh Bapak Iman Food. Mudah-mudahan kita tunggu ya Pak ya. Siapa tahu ada pertanyaan dari para tribuners. Apa saja yang sudah dilakukan oleh
Inspektur COVID-19 ini. Baru-baru kemarin saya sempat update informasinya sudah ada penutupan beberapa tempat lokasi pijat di Kota Makassar. Itu hari Senin kemarin. Untuk selanjutnya seperti kita ketahui kan sudah 2 minggu terbentuk. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Inspektur COVID-19 ini di Kota Makassar? Jadi kami menyadari bahwa kami manusia biasa, tidak bisa berbuat tanpa bantuan orang lain. Ini hanya bagian kecil yang kita lakukan. Terus kami tidak sempurna sehingga, tapi kita punya prinsip something is better than never gitu loh. Artinya daripada tidak berbuat sama sekali, kita bisa berbuat walaupun sedikit. Paling tidak seperti itu. Dengan menghadapi berbagai macam tanda kutip, karena frame berpikir kita berbeda-beda. Di satu sisi kan dari awal bahwa penanganan COVID-19 ini harus seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena selama 2 bulan terakhir ini, ekonomi kita, giat ekonomi itu agak stagnan ketika terjadi PSBB 1 jilid 2. Nah, inilah yang menjadi kadang-kadang dibutuhkan semacam naluri atau insting bagi saya pribadi dan tim untuk senantiasa memperhatikan nilai-nilai keadilan. Ya, karena jangan sampai kita juga menghalangi orang untuk memperoleh hak di dalam memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak berdasarkan undang-undang. Ini social justice juga penting. Sehingga dalam melakukan penegakan hukum, mulai dari tahapan yang ringan, sedang, sampai berat itu harus melihat nilai-nilai seperti itu. Karena ini kan komunitas masyarakat berbeda. Ya. Menanggapi COVID-19 itu kan berbeda-beda. Ada klaster masyarakat yang mungkin lebih open-minded menerima perubahan atau tuntunan pemerintah bisa menerima. Tapi ada kan kelompok masyarakat juga yang memang dari segi tingkat pendidikan rendah sehingga penerimaannya itu tanda kutip negatif, menganggap pemerintah itu berbuat tidak sepantasnya sehingga ada penolakan-penolakan. Tapi bagi kami ini bagian daripada proses. Tidak akan mungkin suatu proses itu berjalan dengan baik. Apalagi mengenai Perwali 31 kan ini pasti ada kritikan. Jadi saya pikir itu kritikan yang konstruktif dalam arti untuk kepentingan kita bersama. Kita tidak perlu alergi terhadap kritikan. Pemerintah itu butuh kritikan. Pemerintah itu tidak harus dipuji setiap hari. Karena tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuat. Itu secara umum. Tapi kan di dalam pelaksanaannya itu masyarakat tentu meminta lebih banyak itu harapan-harapan yang tidak tercapai. Tanpa COVID-19 pun tentu tidak semua masyarakat bisa menerima puas terhadap kinerja pemerintahan. Untuk itu makanya saya berharap kita berdebat secara konseptual tapi didasari pada metodologi yang baik. Saya juga ingin mengatakan saya nggak bisa mengukur bagaimana kinerja saya baik apa tidak. Saya harus mengumpulkan data dulu, kemudian saya database saya berapa yang saya razia dan berapa tingkat kepatuhan, karena obediences masyarakat itu kan sangat berbeda-beda. Ketika mungkin Kecamatan Ujung Pandang mungkin dengan latar belakang sebagian besar masyarakat di Kota Makassar itu yang mungkin ekonominya agak cukup lebih baik karena banyak pelaku usaha, tentu berbeda misalnya di daerah Tamalate atau di Mariso misalnya. Jadi ini bukan berarti kita diskriminatif, tapi menghadapi konfigurasi karakteristik yang ada di masyarakat diperlukan kemampuan mendeteksi itu dengan baik. Makanya ya naluri dan insting juga harus kita gunakan untuk memahami orang lain. Jadi itu makanya saya menggunakan personal approach seperti itu, bukan security approach dalam menegakkan hukum dan aturan yang kita terapkan seperti itu. Mati. 2 kali PSBB. Halo Pak? Artinya 2 kali PSBB, 2 kali PSBB itu kan penerapannya kan setelah PSBB berakhir kan tidak bisa ada kekosongan aturan. Tidak bisa kekosongan aturan sehingga ada Perwali 31. Jadi tidak ada ruang yang memutus protokol kesehatan. Artinya setiap orang itu bisa berusaha dengan catatan protokol kesehatan itu. Jadi poinnya di situ. Poinnya seperti itu. Ini berarti apa yang membedakan Inspektur COVID-19 dengan yang pada PSBB lalu? Kita tahu juga bahwa Satpol PP Kota Makassar begitu sigap dalam penanganan protokol kesehatan untuk kesigapannya di setiap masyarakat. Apa bedanya dengan saat ini? Ya, pertama isi perwalinya berbeda. Perwali PSBB itu berbeda dengan perwali protokol kesehatan. Itu perwalinya saja sudah berbeda. Ya, begitu Mbak ya. Perwalinya berbeda, isi perwali juga berbeda.
Sehingga dalam penerapannya juga berbeda. Kalau PSBB memang usaha yang non sembako itu nggak bisa buka. Tapi kalau protokol kesehatan non sembako itu buka. Seperti itu. Halo. Ya, halo. Ya, seperti itu. Masih mendengar. Oke. Ya, Pak, mohon maaf ini ada gangguan tadi. Oke, Pak. Halo, masih jelas terdengar suara saya? Masih jelas. Oke. Ya. Dari beberapa kali pemantauan, ini kan sudah 2 minggu terbentuk inspektur COVID-19. Dari beberapa kali pemantauan, yang paling banyak pelanggaran dilakukan oleh masyarakat itu apa, Pak? Yang paling banyak didapati? Yang paling banyak itu tidak jaga jarak. Kalau pakai masker itu ya social distancing, terutama juga di tempat-tempat usaha. Ya. Misalnya rumah makan, kafe, warung kopi dan restoran itu yang physical distancingnya yang kurang begitu patuh. Tapi poin-poin atau item daripada syarat daripada protokol kesehatan itu pakai masker, menyiapkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan, kemudian menjaga lingkungan sekitar bersih itu hampir terpenuhi. Cuman yang jaga jaraknya itu, makanya kita sering turun untuk menyampaikan tidak henti-hentinya. Misalnya kita ambil contoh penjual sarabat di Sungai Cerekan. Itu kan kita tadi malam kita turun lagi, walaupun sebenarnya kita memberikan peringatan. Itu kita sasarannya 2, pemilik usaha dan pembeli. Ini kan kita sudah tegur. Kalau sudah berkali-kali kita tegur ya tentu harus ada sanksi. Tidak akan mungkinlah peraturan itu tidak ada sanksinya. Kenapa? Karena sanksi itu untuk menjaga orang patuh dan taat pada aturan. Sasaran kita adalah pelaku usaha dan masyarakat umum. Pelaku usaha kan ini yang punya kepentingan secara langsung, karena kita memberikan ruang yang baik dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang sempat stagnan, sehingga para pengusaha juga harus berkomitmen mengikuti protokol kesehatan. Kalau dikatakan misalnya tidak bisa kita menyalahkan pembeli, karena kan yang menyiapkan tempat adalah para pengusaha. Kalau memang posisi kursinya memang cuma 5, ya memang 5. Misalnya satu meja yang tadinya mungkin 10 dijadikan 5, kan itu salah satu bentuk social distancing. Kalau dikatakan ini kita mau supaya supaya bertambah pendapatan, ya ini kan belum normal. Kita belum normal. Jadi posisi kursinya juga itu ya harus disesuaikan dengan social distancing atau physical distancing. Jadi makanya harus bertahap. Kita berharap bahwa tahapan-tahapan ini bisa mempercepat penurunan angka terpapar dari COVID-19. Seperti itu. Jadi memang harus bersabar lah. Kita semua harus sabar. Tidak mungkin lah. Ini kan belum normal. Ya, baru menuju kenormalan baru. Ya belum. Ya. Betul. Seperti yang saya pantau juga, Pak, beberapa artikel menyebutkan bahwa adanya inspektor COVID-19 ini merupakan upaya dari pemerintah menuju Makassar menyambut new normal. Apakah itu menjadi bagian juga dari inspektor COVID, adanya inspektor COVID-19 ini? Iya, ini kan sudah terlalu lama kita hidup dalam situasi pandemi. Jadi mungkin dari segi psikologi maupun sosial kita kan ini masih belum begitu normal artinya. Tapi syarat itu kan harus dipenuhi berdasarkan standar kesehatan dari WHO, Kementerian Kesehatan. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan asal-asalan yang kita lakukan. Kita menggunakan anggaran negara, kita menggunakan personil yang banyak, tapi kan penerimaannya itu kan berbeda-beda. Tapi itu kan bukan alasan bagi kami untuk tidak berbuat. Kita berbuat saja, tapi kita juga terbuka untuk kritikan yang sifatnya membangun. Jadi para pengusaha kan pasti maunya itu bebas sebebas-bebasnya, sehingga bisa dapat keuntungan kan. Tapi kan di satu sisi ya, jangan Anda mengutamakan kepentingan saudara mau untung, kemudian Anda mengabaikan kesehatan orang lain. Ini kan berbahaya juga kalau seperti. Jadi makanya pembeli juga harus sabar, pengusaha juga harus sabar. Kalau mereka memenuhi standar-standar dasar dari para protokol itu cukup baik, ya insya Allah Tuhan akan memberikan karunia-Nya dan mungkin akan diberikan turun jumlah yang terpapar. Kami juga ya merasa bersyukur karena sudah hampir 3 bulan ini kita kan bertugas menangani COVID sampai ke depan. Kalau dipikir juga kan anggota saya juga kan tuh manusia biasa. Benar. Resiko terpaparnya itu
lebih tinggi daripada yang di rumah atau misalnya berkomentar saja kan. Makanya saya pikir antara teori dan praktik itu harus dikombin. Jadi artinya begini, menyaksikan 1000 kali itu berbeda dengan 1 kali merasakan. Ya, ini kita lakukan di lapangan, suka dukanya kan. Banyak hal, kita mau case study misalnya penolakan dari masyarakat. Itu kan saya pernah turun ke pulau itu mengatakan bahwa masyarakat menolak rapid test dan sebagainya. Ada slogan-slogan atau pamflet yang dipasang di gang-gang. Ini kan pendekatannya harus lebih baik. Itulah menggunakan semua lapisan masyarakat. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima. Ini kan karakteristik masyarakat kita kan masih masyarakat transisional. Ada masyarakat sehingga pendekatannya juga masih pendekatan tradisional. Belum lagi yang mempercayai konspirasi, belum lagi yang ada embel-embel lain yang menyelip di kepala mereka. Jadi ini memang tugas bersama, Pak. Pak, ini kan seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa 3 bulan sudah Satpol PP berjibaku untuk penanganan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Selama 3 bulan itu, dari pandangan Pak Iman Hut nih, dari pandangan Pak Iman Hut sendiri, apakah terjadi peningkatan kesadaran di masyarakat terkait protokol kesehatan ini? Atau seperti apa? Ini fakta ya. Itu kan kesadaran selalu berbanding lurus dengan penegakan hukum. Contohnya begini, kalau ada razia, itu semua cepat-cepat mereka itu ambil maskernya dalam kantongnya dia pakai, atau dia akan mengatakan kamu harus pakai masker karena ada razia. Jadi memang harus seperti itu. Samalah dalam kehidupan sehari-hari, di dalam beraktivitas, baik di kantor kan ada namanya aturan-aturan disiplin dasar kan. Kalau tidak dilakukan pengawasan, ya itu tidak bisa. Makanya inspektur itu melakukan pengawasan, melakukan penindakan, melakukan edukasi, sekaligus juga melakukan evaluasi. Cuman kan di dalam melaksanakan protokol kesehatan ini kan kita terkejar oleh waktu. Kalau kita mau menggunakan prosedural hukum, kita baru mau tindak sudah berakhir ini misalnya. Jadi harus kita cepat. Jadi makanya saya mengcombine kegiatan inspektur COVID itu. Kalau di awal-awal itu kita melakukan razia di mal-mal terhadap protokol. Kita sekarang bergerak pada golongan menengah ya, bukan artinya kelompok-kelompok usaha non formal. Nah, ini beda karena yang formal sama non formal. Kalau yang formal itu yang perusahaan-perusahaan besar, toko-toko yang besar. Kalau non formal itu misalnya pedagang kaki lima, misalnya penjual pisang nyepe, itu yang kita sasar sekarang. Itulah kita kombinasi, kita combine termasuk dengan para pengguna jalan. Ya, para pengguna jalan. Pengguna jalan juga kita melakukan razia untuk memberikan semacam edukasi seperti itu. Tapi Pak, kalau melihat dari penjelasan Bapak tadi sampai yang bilang ada rasa mungkin ketakutan masyarakat karena ada razia mereka menggunakan masker, mungkin tujuan untuk mendapatkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan masker sendiri itu untuk melindungi orang lain tidak dapat dong Pak? Ya, ini kan tidak, bagaimana kita mengukur kepatuhan kan? Nggak bisa kita melihat, jadi ini kan makanya metodologi untuk mengukur, ini kan dari awal saya sudah berbicara, metodologi untuk mengukur kepatuhan masyarakat, itu harus betul-betul dilakukan dengan saksama gitu loh. Bukan asal ini kan ada namanya metode deduksi dan induksi gitu loh pendekatannya. Tidak bisa satu sampel kita mengatakan bahwa semua seperti itu. Ini kan harus dibuktikan dengan metodologi penelitian. Misalnya kan, makanya saya kalau mau mengukur sejauh mana rumah-rumah makan, kita harus mengambil ada populasi atau sampel yang kita harus kaji. Makanya saya selalu berusaha untuk melengkapi data saya dulu, kemudian saya menyimpulkan. Tadi kan ditanyakan bagaimana korelasi positif terhadap penegakan hukum dengan pakai masker. Jadi paling tidak 1 jam saya turun, yang tadinya 100 orang tidak mau pakai masker, 100 orang pakai masker. Paling tidak seperti itu. Makanya saya pikir apa yang kita lakukan ini kan butuh masukan. Bahkan tadi mengatakan ada biasnya, silakan kira-kira bagaimana supaya pendekatan seperti itu lebih terarah dan tepat sasaran. Karena inilah yang kita coba. Kita harus mencoba saja. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan tanpa mencoba dulu. Jawabannya pun saya akan mengatakan, you will never find the real answer before you try. Kau harus mencoba dulu. Karena segala sesuatu yang menyangkut tentang sistem atau cara, selalu dicoba dulu. Tidak mungkin juga itu sesuatu kita lakukan langsung bisa berhasil.
pasti ada namanya learning by doing, ada namanya trial and error gitu kan. Makanya evaluasi itulah yang menentukan apa langkah selanjutnya. Jadi setiap kita, cuman ini kan kita terkejar oleh waktu. Darurat itu terkejar oleh waktu, sehingga kadang-kadang saya harus mengcombine formulasi saya atau format saya dalam penanganan COVID. Karena di dalam grup WA biasa itu kan biasa ada masukan dari teman-teman, bahkan ada SMS masuk. Belum kita menangani yang tidak pakai masker, panti pijat buka. Belum kita. Jadi itulah yang saya maksud bahwa, nah ini yang kadang-kadang tapi klaster panti pijat dan tempat hiburan malam juga ada juga yang hidup dari mereka gitu loh. Jadi kita harus memberikan pemahaman. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa orang juga misalnya terapisnya yang tidak dapat penghasilan, punya anak istri dan sebagainya. Itu kan, tapi kan kita harus memahami juga, ini kan dilematis kadang-kadang. Penegakan hukum itu selalu dilematis. Karena tidak semua orang puas ketika hakim pun memutuskan hukum di pengadilan, selalu yang kalah itu mengatakan ketidakadilan menimpa mereka ketika keinginannya tidak tercapai dalam menuntut hak mereka di pengadilan seperti itu. Banyak juga pasti yang ingin tahu Pak tentang sanksi apa kira-kira yang didapatkan ketika minimal melanggar tidak menggunakan masker. Sanksi teringannya apa, sanksi terberatnya apa yang bakal diberikan oleh Inspektur COVID-19 kepada para pelanggar-pelanggar dari protokol kesehatan ini? Ya, ini kan beredar juga kan di tengah-tengah masyarakat hoax. Kemarin itu saya luruskan bahwa ada hoax yang beredar bahwa bagi pelanggar yang tidak pakai masker itu akan didenda 250.000. Itu saya luruskan itu. Saya luruskan bahwa itu hoax. Kenapa hoax? Karena tidak diatur dalam perwali. Sekarang ini muncul lagi di grup-grup media itu, di media sosial, yang tidak jelas apa yang yang mengirim itu berita itu, bahwa kami ingin meluruskan bahwa di dalam penegakan hukum ada sanksi. Sanksi itu kan bertingkat juga, sanksi ada levelnya. Ketika kalau mau dibukukan KTP, saya rasa juga harus kita tanda kutip interpretasinya harus dijelaskan baik-baik. Kenapa? Ketika mereka sudah melanggar satu kali, itu kita berikan peringatan. Kedua sampai ketiga, keempat. Sekarang pertanyaannya, kira-kira mungkin ada ide, kalau sudah 4 kali tidak pakai masker saya dapat, kira-kira mau dihukum bagaimana? Itu kan susah. Tapi di sisi lain, banyak dari kalangan masyarakat meminta untuk lebih tegas. Makanya mengukur variabel, definisi operasional, ini supaya lebih paham ya, mengukur definisi operasional atau mengoperasionalkan variabel dimaksud tegas, kurang tegas, itu kan susah. Makanya harus dijelaskan secara mendetail. Mendisiplinkan masyarakat itu bagaimana. Tidak bisa kita katakan ini kurang disiplin, ini sangat tidak bisa karena parameternya banyak. Seperti itu. Jadi kepatuhan itu banyak. Sama saya katakan demikian seperti ini. Apakah ketika saya melakukan pendataan dan survei dari yang saya lakukan dari 300 misalnya tempat usaha, kita mulai tempat usaha dulu, itu bagaimana mengukur kepatuhannya? Karena syarat protokol itu ada 5 syaratnya. Tapi kan syarat 1, 2, 3 terpenuhi. Tapi ada satu syarat yang tidak boleh. Tapi apakah kita mengatakan bahwa semua tidak patuh? Tidak kan, karena tidak bersifat absolut. Karena ada item tertentu yang tidak dipenuhi persyaratannya. Misalnya, sudah ada cucian tangannya, sudah ada hand sanitizer, semua sudah pakai masker. Terus tinggal apa? Tata letak kursi. Terus kita mengatakan masyarakat tidak patuh. Oh, banyak variabelnya. Apakah dia variabel bebas atau dia terikat? Inilah tidak bisa kita piti-piti bicara. Harus punya data dan fakta. Makanya saya mengedepankan seperti itu. Makanya sumbernya di mana, datanya dari mana, sehingga tidak misunderstanding atau gagal paham. Kenapa? Karena orang kita itu lebih senang itu mengirim berita yang kadang-kadang tidak tahu dari mana, nanti yang pembacanya yang menginterpretasikan. Ini kan kadang-kadang seperti itu terjadi. Peristiwa yang 3 tahun lalu diupload kembali, sehingga membuat masyarakat resah dan bingung. Ini kembali kepada individunya. Bagi mereka yang punya kemampuan men-screening, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mereka yang sudah panik, sudah terpengaruh oleh stereotip terhadap tanda kutip negatif terhadap pemerintah, termasuklah kelompok-kelompok mungkin yang dari segi cara pandang berbeda, tapi mungkin menganggap bahwa
menempatkan bahwa pemerintah salah. Ya, kita harus akui pemerintahan tidak sempurna, tapi jangan ada kesalahan satu terus menggugurkan yang lain. Ini kan tidak adil juga. Karena orang pasti tidak sempurna. Pemerintah itu tidak bakalan sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena pemerintah yang menggerakkan roda pemerintah adalah manusia. Manusia kan tempatnya salah. Nah, gunanya apa? Dikritik, diperbaiki, sehingga bisa berjalan dengan baik. Berarti sejauh ini belum ada sanksi tegas yang mengikat ini para pelanggar yang melanggar protokol kesehatan ya Pak ya. Misalkan mungkin digunakan rompi tadi. Karena kan ada 5 indikator, kalau misalkan yang satu memenuhi, berarti sampai saat ini belum ada ya sanksi tegas yang mengikat. Sekarang pertanyaannya, sanksi, saya ingin juga mengkaji juga apakah sanksi tegas itu akan membuat masyarakat patuh? Kan belum tentu, belum bisa dipastikan. Jadi ya kan? Hanya teguran saja ya saya yang diberikan. Makanya tadi begini, narasi saya tadi kan ada tahapannya. Saya ulangi lagi supaya lebih nyata ya. Jadi di dalam Satpol PP itu ada namanya justisial. Nah, kalau dia sudah 3 kali saya tegur, ya, itu saya akan sita kursinya, itu sanksi tegasnya, ya. Yang kedua saya tutup usahanya. Nah itu. Tapi kan kita memberikan kesempatan karena ini kita awali dengan pendekatan yang humanis. Ini masukan dari teman-teman. Janganlah Satpol PP bersifat arogan. Maka kita mulai. Sekarang pertanyaannya tadi saya ajukan sama mbaknya. Kalau sudah 1, 2, 3 kali, 4 kali ditegur, kira-kira langkah apa yang kita lakukan, mbak? Saya mau minta jawabannya supaya saya juga ada masukan. Berarti saya yang kasih teguran nih Pak. Tidak, bukan. Ide apa yang saya lakukan? Ya makanya saya katakan kalau sudah 4 kali yang bersangkutan saya sita KTP-nya. Betul Pak. Ya makanya saya mendilematis. Di satu sisi mbaknya meminta saya masyarakat meminta saya tegas, tapi di sisi lain saya harus juga melihat. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya sita KTP-nya terus itu KTP dia mau pakai untuk menikah, itu kan tidak adil. Jadi makanya orang yang punya kemampuan berpikir untuk menghadapi persoalan inilah yang dibutuhkan sekarang adalah inovasi atau langkah strategis. Kalau konvensional tidak bisa, karena karakteristik masyarakat kita itu makanya klasternya tadi saya bedakan. Ada secara konseptual pemikirannya memang menolak untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Itu biasa saja dalam sistem demokrasi. Tapi ada juga masyarakat yang menerima. Sekarang pertanyaannya, ini perwali jumlahnya ratusan ribuan. Yang pidana saja Pak, ini kita ambil contoh, yang tidak pakai helm saja banyak. Yang melakukan tindakan pidana saya sudah berkali-kali dilakukan tindakan yang tegas oleh pemerintah masih dilakukan. Bagaimana ada masyarakat perilaku yang begal-begal itu, jangankan perwali Pak. Sedangkan melanggar hukum saja dilakukan, bahkan sudah berapa kali keluar masuk penjara misalnya. Ini kan bagian dari masyarakat. Makanya pendekatannya berbeda. Makanya itulah yang dimaksud kemampuan kita untuk bisa melihat, menilai dan mengukur di dalam penegakan hukum. Jadi kata kuncinya apa yang saya lakukan terarah dan terukur dan tidak serampangan. Itu satu poin. Poin yang kedua, sekarang kita kembali ke PSBB. PSBB yang saya lakukan, jilid 1 dan 2 itu tidak ada di dalam nomenklatur perwali menyiram. Tidak ada. Itu diskresi yang saya lakukan. Fresh immersion gitu loh. Tapi bukan determinant de pouvoir. Karena saya selalu menganut bahwa kepentingan yang lebih besar yang saya lakukan. Dan itu cukup efektif. Menyita kursi. Kenapa? Itulah bentuk yang namanya kadang-kadang kita menggunakan namanya security approach atau law approach. Tapi kita selalu mengedepankan bahwa bagaimana pendekatan itu lebih daripada nilai-nilai humanis dan kemanusiaan. Sehingga di dalam melakukan tindakan itu tidak merasa bahwa ini suatu hukuman. Contohnya seperti misalnya melanggar sekarang ini yang saya razia, itu tidak pakai masker. Sekarang pertanyaannya, kalau tiba-tiba 3 orang bagogonya tidak pakai masker, nah harga masker 110.000, nah orang sudah di PHK-in, terus kita mau hukum. Tidak mungkin kan? Nah, makanya saya bilang begini, kamu yang melanggar, tidak punya uang beli masker, saya kasih kamu hadiah masker setiap orang 1. Tapi dengan catatan kamu tanda tangan ini tidak mengulangi perbuatan kamu, karena kalau kamu tidak pakai masker, itu berbahaya bagi dirimu sendiri dan orang lain dan keluargamu. Untuk itu, kau menandatangani pernyataan ini, sanksinya apa? Kamu bisa nggak menjadi kader protokol kesehatan menyampaikan teman-temanmu atau tempat kerjamu. Jadi itu yang saya maksud, terobosan-terobosan ini atau breaking through seperti ini, itu harus menilai, melihat daripada
nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, nilai-nilai lokal, kearifan lokal. Ya tidak mungkin lah sama di Jawa kasih pakai baju rompi orange orang kepala batu, harga dirinya orang Makassar tidak bisa seperti itu. Atau kemudian kita push up, atau kita suruh dia membersihkan, menyapu, itu kan beda. Jadi konteks itu berbeda. Walaupun secara letter law mungkin sama penegakan hukum, tapi konteks setiap daerah, makanya otonomi daerah itu selalu melihat nyata dan bertanggung jawab, artinya sesuai dengan fakta yang di lapangan. Jadi tidak bisa dipiti-piti kalau dalam penegakan hukum. Harus ada rambu-rambunya. Makanya saya menggunakan istilah teguran 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau tiba saatnya, maka saya akan melakukan tindakan yang lebih tegas dengan menyita kursinya. Tapi kan untuk saat ini mereka masih kooperatif. Berarti jadi dalam memberikan sanksi itu harus mempertimbangkan berbagai hal ya Pak ya, sebelum memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Wah, itu standar hukum internasional. Semua standar hukum itu ada prosedurnya. Kemudian ada asas-asas hukum, makanya selalu saya katakan bahwa namanya asas keadilan. Gitu. Kata keadilan di situ kuncinya. Pak, ini kan di sosial media juga beberapa waktu lalu kita teringat jelas pada waktu pemberlakuan PSBB 1, ramainya masyarakat yang memenuhi tempat-tempat wisata, sampai ada yang bersepeda di sore hari, masih ingat Pak ya? Momen itu, PSBB pertama, masih ingat. Sampai ada ungkapan-ungkapan bahwa warga Makassar itu bandel-bandel. Setuju nggak sih Pak? Bahwa warga Makassar itu bandel-bandel karena tidak menerapkan pertama physical distancing mungkin, kemudian pemberlakuan PSBB yang masih belum sadar betul tentang betapa pentingnya pemberlakuan PSBB dalam di tengah pandemi seperti ini. Kalau Bapak setuju tidak dengan istilah itu? Saya tidak setuju karena kalimat yang Ade buat itu tidak masuk dalam kategori suatu pernyataan yang bisa dipahami karena ini warganet yang bilang Pak. Makanya saya tidak setuju. Kenapa? Karena menyebutkan itu agak rasis. Karena mengatakan orang Makassar tidak bisa. Bisa dikatakan ada beberapa atau karena itu kan stereotip orang Makassar tidak bisa dikatakan bahwa itu kan desanya kan tidak bisa nyambung itu kalau orang Makassar mana. Iya, inilah yang saya maksud. Yang naik sepeda itu berapa jumlahnya? Tidak bisa kamu menjadikan representasi naik sepeda itu kebandelan semua orang Makassar. Inilah yang harus itulah namanya asal bunyi. Ya, saya kritik. Anda mengatakan orang Makassar bandel-bandel, berarti saya termasuk. Atau yang lainnya, padahal mungkin mereka sudah patuh, itu kan bisa mematahkan semangat orang lain. Padahal gara-gara sepeda. Itu yang saya maksud. Jadi jangan mengeneralisasi sesuatu tanpa ada data dan informasi yang dekat. Pertanyaannya, dilarang kan naik sepeda? Kan tidak. Selama protokol kesehatan. Benar. Apakah gunanya bersepeda itu penting? Itu kan bagian daripada meningkatkan imunitas. Jadi banyak hal. Inilah yang saya maksud. Komen-komen seperti itu harusnya dia bersifat membangun. Kalaupun ada kritikan yang tajam, gunakanlah landasan yang ilmiah. Gitu. Supaya kita mendengar juga tidak kekanak-kanakan. Orang Makassar itu banyak yang cerdas loh. Benar-benar. Yang pintar gitu loh. Kalau dikatakan orang Makassar bandel, itu kan mengatakan bahwa semua orang Makassar, biar bukan yang tinggal di Makassar, karena menyangkut etnis gitu kan. Benar, apalagi berbagai video viral yang kemarin sempat viral di sosial media, berbagai akun sosial media yang memposting, kemudian dari postingan-postingan tersebut banyak sekali komentar kritikan, karena mungkin dalam pandangan mereka yang tidak di kota Makassar ya Pak ya, yang tidak di kota Makassar melihat, waduh sudah penerapan PSBB tapi masih banyak juga yang tetap melanggar, yang tetap keluar rumah, dan bahkan tidak menerapkan prinsip dari protokol kesehatan itu sendiri. Pak, kalau boleh tahu, Inspektur COVID-19 ini sampai kapan akan terus sigap dalam penanganan peraturan protokol kesehatan? Sampai RT-nya melandai. RT-nya melandai, tahu RT tadi di kota Makassar marah-marah mengamuk sebentar, baku maaf lagi kembali bikin pernyataan minta maaf. Ini kan bagian daripada demokratisasi yang tadinya informasi itu hanya didominasi oleh kelompok tertentu, sekarang masyarakat bisa memberikan informasi lewat saluran-saluran media sosial. Jadi inilah yang saya maksud, dibutuhkanlah kemampuan orang untuk menggunakan nalarnya dalam memahami informasi. Saya senang ada beberapa grup ketika ada informasi itu diperbincangkan di grup sehingga menghasilkan informasi yang
akurat dan bukan hoax yang benar. Ada teman-teman yang seperti itu. Ini yang saya maksud. Dan dari awal pun saya berharap bahwa pemutusan mata rantai ini harus holistik dan komprehensif. Peran itu media sangat dibutuhkan, termasuk pada saat ini membuka wawasan kan dari awal itu seperti ada jarak antara pemerintah dengan media. Mohon maaf, ini fakta kan. Kenapa? Karena mungkin pemerintah itu agak sensitif untuk dikritik. Kalau saya sih pemerintah itu butuh kritikan yang sifatnya konstruktif. Kenapa? Karena itu kan tujuannya baik. Saya rasa tidak ada media yang tidak sepakat penanganan COVID ini. Tapi kita juga memberikan kesempatan, mungkin ada masukan, karena saya kan bukan manusia yang sempurna. Inspektur COVID itu bukan orang sempurna, penuh dengan kekurangan, maka kita butuh bantuan teman-teman, masukan termasuk Mbak Tribuners ya. Tribuners kita butuh masukan. Tribuners, butuh aspirasi dari Tribuners. Oh, butuh luar biasa ini Tribuners ini, bukan kanal seperti ini. Ya. Pak, sekilas seputar tentang sosial media. Seperti kita ketahui juga, beberapa waktu lalu mungkin pada saat PSBB Jilid 2 ya Pak ya, video Bapak sempat viral di sosial media karena menegur salah satu tokoh ATK di Kota Makassar. Dan itu sangat ramai sekali. Bisa dijelaskan mungkin kronologi awalnya itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya kan dari awal saya katakan, ya Agung, mohon maaf, tokoh Agung, itu kan bukan satu kali, puluhan kali mendapat teguran. Sekarang pertanyaan saya sama Mbak, kalau orang sudah puluhan kali ditegur, itu apa dia punya sense terhadap orang lain bahwa dia bersalah atau tidak? Itu kan jelas sekali. Jadi saya tidak pernah membenci pribadi orang. Nah, kenapa saya harus begitu getol atau begitu agak gregetan terhadap Agung? Kenapa? Karena itu melukai rasa keadilan orang lain. Tanda kutip ya. Melukai rasa keadilan orang lain. Bayangkan Anjungan Pantai Losari, Pak. Yang ratusan penjual pisang nyepe sudah tidak jualan, Pak. Itu menerima itu dengan segala konsekuensi yang dia terima. Kadang tidak bisa kasih makan anak dan istrinya. Terus saya sebagai penegak hukum, di mana saya punya posisi saya melihat saudara-saudara yang lain memperoleh ketidakadilan. Toko-toko yang lain sebagian besar sudah tutup, cuman dia sendiri. Itu kan menjadi presiden buruk bahwa saya dianggap tidak tegas dan tebang pilih. Ini sulit loh yang namanya penegakan hukum. Inspektur COVID saja yang boleh dikata hanya ada di Makassar di antara 530 kabupaten kota. KPK saja yang ada undang-undang dan semua itu masih kadang-kadang dianggap tebang pilih. Bagaimana nih Satpol PP, apalagi Inspektur Ladusing sama Inspektur Vijay kan itu. Inspektur Vijay. Ya itu tidak. Sering nonton film India ya Pak ya? Iya biasa kan, karena biasa. Ya orang India kan itu suka main. Ada inspekturnya Pak. Ya. Sering muncul Inspektur Vijay Pak. Iya Inspektur Vijay. Pak, ini dari video yang viral tersebut banyak sekali yang beranggapan bahwa tindakan Bapak mungkin terlalu tegas bahkan kurang sopan dalam menegakkan aturan. Bagaimana pendapat Bapak sendiri dengan anggapan seperti itu? Ya, saya juga heran itu karena mungkin sudah ya mungkin saya manusia biasa, itu saya akui itu saya salah. Tapi saya pikir juga saya ingin suara saya keras supaya telinganya itu masuk. Bukan masuk di telinga. Ini kan bandel banget nih orang loh. Ini kan tadi bilang bandel banget nih orang ini. Orang lain pada dia masih buka. Ya, ini sepertinya salah satu kategori yang dimaksud netizen nih Pak. Ya, tapi kan tidak bisa saya katakan karena Agung bandel semua orang Makassar bandel dong. Ya kan? Ya kan seperti itu. Bandel banget nih orang, ya kan? Ya. Oke, Pak. Akhirnya saya dengan keras berbicara seperti itu. Memang segala sesuatu dan itu mungkin kenapa dia viral ya mungkin karena saya yang begitu ngotot, mungkin yang lain tidak. Saya juga tidak tahu seandainya saya mendatangi tempat itu dan dengan agak sopan dan halus. Atau misalnya mungkin malah dia mengatakan bahwa kita tidak tegas, makanya kita lanjut aja melanggar, ya kan? Ini kan memberikan gambaran. Tapi akhirnya kan, pada akhirnya kan Inspektur Vijay diminta turun lagi untuk menghadapi seperti itu karena mungkin orang tahu hanya saya yang mungkin mau terbuka secara viral untuk mempertontonkan itu kekurangan saya misalnya kan, tapi niat saya itu bukan seperti itu.
Bayangkan, jadi ini kan hanya menjadi kontroversi yang pada akhirnya mungkin orang tidak paham karena gambar itu terkirim tanpa ada keterangan. Setelah saya memberikan keterangan di berbagai media nasional maupun lokal, orang akhirnya paham bahwa oh seperti itu. Jadi memang harus ada namanya konfirmasi atau tabayun, namanya tabayunnya untuk karena sekarang Pak, gambar itu tergantung orang mau melihat dari mana sisinya. Benar. Jadi istilah dalam bahasa media kan cover both side gitu kan. Cover both side. Jadi cara pandang kita melihat berita itu dari mana sisinya itu bisa berbeda sisi. Tergantung cara pandangnya. Makanya kita butuh audiens atau masyarakat pemerhati itu yang bisa meluruskan itu. Jadi akhirnya kan menjadi polemik sampai saat ini. Tapi saya pikir bagi saya apa yang dilakukan Bapak Gubernur itu mungkin sebagai orang tua saya menerima itu. Ya mungkin saya harus lebih menyikapi pengalaman yang sebelumnya. Akhirnya saya dalam melakukan kegiatan penegakan aturan itu, itulah inspektur COVID agak tidak seperti yang saya lakukan di Agung seperti itu. Tapi Pak, di antara banyaknya orang yang menilai Bapak seperti itu, ada satu sosok yang begitu memuji-muji Bapak. Kira-kira siapa Pak? Bapak tahu orangnya? Saya belum tahu siapa orangnya. Belum tahu. Oke, saya buka kalau gitu orangnya Pak. Saya datangkan hari ini di studio terima kasih. Enggak bohong-bohong Pak. sorry Pak. Orang ini sosoknya ini mungkin tidak asing juga. Saya bisa tebak mungkin salah satu sahabat Bapak. Dia merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin, Pak Dr. Hasrullah NA. Bapak kenal? Nah, tahu saya. Ya. Dua opini Pak, memuat tulisan tentang Bapak secara khusus. Ya. Dua opini memuat tulisan tentang Bapak dan menyanjung-nyanjung Bapak. Bisa saya katakan ini menyanjung-nyanjung Bapak. Karena di salah satu artikelnya menyebutkan seperti ini. Bravo Iman Hur. Anda seorang pejuang di mata publik dalam menegakkan aturan PSBB. Pertama saya sampaikan terima kasih ya. Jadi senior saya mengatakan senior seorang dokter yang mungkin menurunkan sedikit dia punya grade terhadap saya yang mungkin orang biasa di AC itu kan suatu penghormatan yang luar biasa. Tapi saya juga berpikir bahwa segala puji itu bukan untuk saya, untuk Tuhan lah. Tapi yang jelas bahwa support terhadap yang dilakukan oleh Pak Dokter itu luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan gambaran juga berdasarkan kajian daripada saintifik ya. Jadi itu kan dia juga berbicara bukan asal bunyi karena berdasarkan kajian karena dia seorang expert gitu. Jadi yang saya maksud bahwa secara konseptual apa yang diberikan oleh Pak Dokter kepada saya itu kan sebagai referensi yang sangat berharga. Karena apa yang dilakukan pun itu berdasarkan daripada kajian saintifik, bukan asal berbicara. Inilah yang kita harus bedakan. Kalau dia berlatar belakang keilmuan itu memang dia punya sistematika penjelasannya itu kan rasional. Itu tanda kutip. Jadi itu yang saya maksud. Saya harus belajar dengan beliau karena memberikan semacam kayak tesis atau deskripsi yang didasarkan pada kajian metodologi keilmuan. Jadi itu yang saya maksud, itu yang luar biasa dan dari situlah saya mungkin bisa belajar lebih banyak dari beliau. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak support. Ya, dari dua opini apakah Pak Imanfu juga tahu bahwa dua opini tersebut muat di artikel Tribun Timur khusus loh Pak halamannya? Iya, artinya ini kan pencerahan. Jadi konsep jadi ini kan konseptual. Ya. Orang tidak bisa memenjara pikiran orang gitu. Betul Pak. Ya, dan orang kalau berpikir itu tidak bisa dihukum. Ya, yang dihukum itu kalau berbuat. Ya kan, sampai sekarang pun perdebatan panjang tentang ideologi Pancasila kan tidak pernah berhenti. Ya. Apalagi menyangkut tentang perwali. Makanya kita membutuhkan masukan dari senior-senior kita, banyak senior-senior saya yang memberikan masukan yang luar biasa dari berbagai kampus itu saya terima. Jadi saya ini bukan sempurna, inspektur COVID tidak sempurna. Membuka seluas-luasnya masukan kritikan karena tujuannya adalah untuk memutus mata rantai. Inilah kesepakatan kita semua. Jadi saya yakin bahwa sebagian besar para cerdik pandai dan tokoh-tokoh yang lain itu memahami bahwa ada pandemi. Tapi mungkin format dalam penanganan itu mungkin berbeda.
dari istinya perbedaannya itu bukan kontradiktif ya. Jadi perbedaan penanganan COVID itu tidak bersifat kontradiktif, mungkin cara yang berbeda. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi pemahamannya yang berbeda. Sama-sama melaksanakan sholat, tapi mungkin tata cara sholat yang berbeda berdasarkan mazhab gitu kan. Tapi sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama menghadapi COVID-19. Tapi kan berlatar belakang berbeda. Ada berlatar belakang agama, religius, ada berdasarkan dari golongan partai politik misalnya. Semua lapisan masyarakat. Jadi kalau dikatakan juga bahwa ini kan masalah tidak masuk ranah politik, tidak bisa juga seperti itu karena DPR juga mempunyai fungsi melakukan pengawasan. Jadi makanya ini harus semua lapisan. Ini common enemy, musuh bersama, sehingga semua lapisan masyarakat harus dilibatkan, termasuk para kelompok-kelompok milenial yang mungkin followersnya banyak. Itu kan bisa masukkan. Teman-teman dari media juga sebagai agen. Jadi media itu sebagai agen sebagai agen edukasi dan sosialisasi. Kenapa? Karena media itu punya kemampuan untuk mempengaruhi atau merubah opini publik sehingga bisa memahami bahwa ini COVID. Terlepas dengan ada yang salah dari pemerintah, itu lain lagi. Kita tidak mencampuri, tapi ini kan kepercayaan. Kepercayaan itu susah. Makanya pemerintah itu harus dipercaya dulu. Benar-benar Pak. Dalam menjalin hubungan pun kalau tidak ada rasa percaya ya bisa-bisa bubar Pak. Ya bubar, betul. Ya bisa-bisa bubar. Hubungan antara satu dengan yang lain kalau tidak ada percaya ya susah. Apalagi dia LDR. Benar. Aduh sudah itu kecurigaan terus curigai terus Pak itu Pak. Iya itu seperti Pak, itu. terlepas dari seluruh tugas Bapak Inspektur COVID-19 kemudian jadi Kepala Satpol PP Kota Makassar juga selalu berkeliling kemana-mana, ikut turun juga sidak kemana-mana mencari masyarakat yang masih tidak patuh terhadap protokol kesehatan ini. Apakah ada khawatir untuk ikut tertular, padahal kan resiko penularannya juga tinggi sekali kalau Bapak terjun langsung ke lapangan. Ya itulah saya katakan bahwa apa yang kami lakukan bersama tim itu kan sudah mengambil resiko, ya hampir sama dengan tenaga kesehatan. Benar-benar Pak. Itu berdiri di garis depan. Ya garda terdepan. Makanya was-was juga ada, tapi namanya tanggung jawab ya. Di saat orang lain sudah tidur atau apa, kami masih di lapangan sampai malam hanya semata-mata untuk menjaga sehingga masyarakat itu saya pikir pilihan saya dan saya sudah anggap itu pengabdian saya kepada masyarakat. Artinya ketika engkau memilih jalan hidupmu berarti kamu juga memilih jalan kematianmu. Makanya kita harus terima itu semua sebagai resiko. Tapi dengan catatan kita serahkan sama yang di atas. Kedua kita berusaha sebagai manusia, kita berusaha karena Tuhan juga tidak mau mencampuri terlalu jauh sebelum manusianya berusaha sebagaimana firman Tuhan dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru bihi ma biqaumin hatta yughayyiru bihi ma bi anfusihim. Jadi tidak bisa, kita harus berusaha. Ini perang melawan COVID-19. Kalau perang ya kita perang itu harus siap sedia melengkapi diri kita, apalagi kita tidak tahu yang namanya OTG. Tapi ya, alhamdulillah sampai saat ini teman-teman kita dari Satpol dan support dari teman-teman dari Polres, KPI lain itu alhamdulillah sampai saat ini ya masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau ini kan waktu Bapak juga pasti ikut tersita karena banyaknya tugas tambahan terkait penanganan COVID-19 ini. Pernah merasa letih tidak Pak? Atau mungkin bisa kasih tips untuk tetap fit di tengah pandemi ini? Ya harus ya bahagia ya, karena kalau kita stres ya, kalau stres itu kita hadapi kritikan itu akan menurunkan imun, termasuk juga kalau terlalu sering marah-marah turun imun. Kedua juga ya saya kan dengan tim itu biasa sebelum turun kita bergerak olahraga sambil dengarkan musik irama dangdut goyang dulu di Pantai Losari sehingga anggota juga itu imunnya bisa naik, bahagia, tidak stres. Yang terakhir juga bahwa memang anggota saya yang jumlahnya 1.100 orang itu yang sampai pada tingkat kelurahan itu memahami bahwa saya sebagai pimpinan itu menjamin rasa aman gitu lah.
rasa aman dalam arti kebutuhan-kebutuhan hak-haknya itu harus saya penuhi dengan baik, gizinya teratur, ransumnya cukup, makanan cukup, sehingga dalam melaksanakan tugas itu dalam kondisi fit. Jadi memang banyak faktor. Jadi makanya menjadi inspektur COVID itu kalau cuma satu jantungnya itu ya tidak bisa lah, harus minimal 2 jantung. Satu jantung. Ya, di mana-mana ginjal yang 2, ini jantung yang 2, Pak ya. Artinya satu jantung saya saya siapkan untuk saya dicaci dan dimaki dan dikoreksi. Dan satu jantung yang lainnya untuk saya bertahan hidup. Iya, ngomong-ngomong ini sudah 1 jam kita berbincang-bincang, ini 1 jam lebih loh Pak, lewat tidak terasa karena yang teman bercakap saya itu luar biasa cara. Saya dari tadi ini Pak ngobrol sama orang redaksi, saya deg-degan nih ngomong sama salah satu luar biasa. Pak Iman. Apalagi Tribun Timur itu sudah dari dulu menjadi official partner kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Satpol PP, itu sudah bersahabat dari dulu ya. Jadi makanya chemistry-nya itu nyambung, apalagi benar Pak. Itu yang saya bahagia gitu. Artinya saya banyak teman dimanapun saya berada, dan sekali lagi mungkin dalam forum ini jika ada yang tidak berkenan dari sikap saya dan anggota saya, sama sekali itu bukan niat kami, tapi tujuan kami sebenarnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Itu Ji. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya, dan sampaikan salam kami buat teman-teman yang bertugas juga di lapangan. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Obrolan kita bersama Kepala Satpol PP Makassar, Pak Iman Food, yang luar biasa ini 1 jam lebih lewat 12 menit. Mudah-mudahan bisa mendapat berbagai asupan-asupan dari perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktunya, tetap sehat selalu di lapangan. Saya Desi Triana pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Luar biasa. Okay.